Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita berjumpa lagi dengan channel Kang Trip. Channel melaku-melaku untuk refreshing, menyegarkan pikiran, menikmati dan mengagumi ayat-ayat kauniyah sebagai bukti kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Destinasi wisata yang kita kunjungi kali ini adalah Taman Sari, Yogyakarta. Kita sudah sampai di depan Pasar Ngasem dan belok kanan untuk masuk ke salah satu tempat parkir Taman Sari. Kita masuk lewat jalan sini saja ya pemirsa. Jalan ini tembus ke Pasar Ngasem. Situs bersejarah Taman Sari ini sekarang tersisa di antara padatnya pemukiman penduduk. Di lorong bawah tanah sini ada musola. Pemirsa, Taman Sari Yogyakarta atau Taman Sari Kraton Ngayog Yogyakarta Hadiningrat adalah situs bekas taman atau kebun istana Kraton Ngayog Yogyakarta Hadiningrat. Kebun ini dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I
pada tahun 1758 hingga 1765 atau 1769. Sebagai pimpinan proyek pembangunan Taman Sari adalah Tumenggung Mangunjipuro dan diteruskan oleh Pangeran Notokusumo. Konon salah seorang arsitek kebun kerajaan ini adalah seorang Portugis yang lebih dikenal dengan Demang Tegis. Meski bangunan Taman Sari ini memiliki seni arsitektur Eropa, namun makna simbolis unsur budaya Jawa masih tetap terasa dan dipertahankan. Walaupun secara resmi sebagai kebun kerajaan, namun beberapa bangunan yang ada mengindikasikan Taman Sari juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir jika istana diserang oleh musuh. Di antara bangunan yang masih nampak puing-puingnya adalah gedung ini. Kalau tidak salah, ini adalah Gedung Kenongo. Kalau salah tolong pemirsa beri komen ya. Dulu dari jauh gedung ini seperti mengambang di atas air. Oleh karenanya tidak mengherankan jika kemudian Taman Sari juga dijuluki dengan nama Istana Air atau Water Castle. Jika dilihat dari atas, bangunan ini menyerupai bunga teratai di tengah kolam yang cukup besar. Sayang saat ini gedung ini tinggal puing-puingnya saja. Gedung besar ini cukup tinggi. Dari anjungan tertingginya, orang dapat mengamati kawasan Keraton Yogyakarta dan sekitarnya sampai keluar Benteng Baluwarti. Konon Gedung Kenongo terdiri dari beberapa ruangan dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda.
ini lorong bawah tanah yang cukup panjang. Awalnya taman ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan, baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air maupun danau buatan, beserta pulau-pulau buatan dan lorong bawah air. Namun saat ini sisa-sisa bagian Taman Sari yang dapat dilihat hanyalah yang berada di barat daya kompleks Kedaton saja. Kalau tidak salah, dulu di tengah halaman ini berdiri sebuah menara berlantai 2 yang bernama Gedung Lopak-Lopak atau Gedung Gopok-Gopok. Sekarang gedung itu sudah tidak ada lagi. Di halaman ini hanya tersisa deretan pot-pot bunga raksasa serta pintu-pintu yang menghubungkan tempat ini dengan tempat lainnya. Pintu di sisi timur halaman persegi 8 tersebut merupakan salah satu gerbang menuju ke Umbul Pasiraman.
Apa itu Umbul Pasiraman? Umbul Pasiraman atau ada yang menyebut dengan Umbul Winangun merupakan kolam pemandian bagi sultan, permaisuri, dan para istri atau garwa ampil serta para putri-putri raja. Kompleks ini dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Untuk sampai ke dalam tempat ini disediakan 2 buah gerbang, satu di sisi timur dan satunya lagi di sisi barat. Di dalam gerbang ini terdapat jenjang atau tangga yang menurun. Baiklah, kita masuk di Umbul Pasiraman, pemirsa. Di kompleks Umbul Pasiraman ini terdapat 3 buah kolam yang dihiasi dengan mata air yang berbentuk jamur. Di sekeliling kolam terdapat pot bunga raksasa. Selain kolam juga terdapat bangunan di sisi utara dan di tengah sebelah selatan. Bangunan di sisi paling utara merupakan tempat istirahat dan berganti pakaian bagi para putri dan istri. Di sebelah selatannya terdapat sebuah kolam yang disebut dengan nama Umbul Muncar. Sebuah jalan mirip dermaga menjadi batas antara kolam ini dengan sebuah kolam di selatannya yang disebut dengan Belumbang Kuras. Nah, di selatan Belumbang Kuras terdapat bangunan dengan menara di bagian tengahnya. Bangunan sayap barat merupakan tempat berganti pakaian dan sayap timur untuk istirahat sultan. Menara di bagian tengah konon digunakan oleh sultan untuk melihat dan mengamati para istrinya yang sedang mandi. Dan istri yang paling mengesankan kemudian sultan akan memanggilnya ke menara. Di selatan bangunan tersebut terdapat sebuah kolam yang disebut dengan Umbul Binangun, sebuah kolam pemandian yang dikhususkan untuk sultan dan permaisurinya saja. Pada tahun 1867 di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 terjadi peristiwa gempa besar yang meruntuhkan bangunan-bangunan di Yogyakarta. Kompleks bangunan Tamarsari mengalami kerusakan yang cukup parah dan menjadi terbengkelai. Hal ini menyebabkan banyak penduduk kemudian membangun hunian di antara bekas kebun dan puing-puing bangunan. Renovasi sudah dilakukan semenjak 1977. Namun hanya sedikit sekali bagian dari bangunan Taman Sari yang bisa diselamatkan. Lebih-lebih ketika terjadi lagi gempa besar tektonik pada tahun 2006. Maka kerusakan situs bersejarah ini menjadi semakin parah. Taman Sari yang sempat tinggal reruntuhan kini mulai diperbaiki. Walau terhimpit rumah-rumah penduduk, sisa-sisanya masih menanti dan menarik untuk dikunjungi wisatawan yang ingin mengintip dan membayangkan kemegahan Taman Raja pada masa lalu. Demikian pemirsa, sedikit info tentang tempat wisata Taman Sari di Yogyakarta. Semoga ada manfaatnya.
Terima kasih atas kunjungannya, juga atas subscribe dan like-nya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.